Kabupaten Purwakarta merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 971,72 km persegi, atau sekitar 2,81% dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001, Kabupaten Purwakarta tercatat mempunyai 17 kecamatan, dengan 183 desa, dan 9 kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Purwakarta memiliki batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Lalu di sebelah barat, berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bogor. Dalam catatan sejarah yang kami temukan, riwayat mengenai keberadaan Purwakarta sudah tercatat pada awal abad ke-17 atau pada masa pemerintahan Sultan Agung Mataram. Namun pada masa ini, belum bernama Purwakarta, melainkan masih menjadi wilayah bernama Kabupaten Karawang. Hal demikian karena ditemukannya catatan literasi. Disebutkan pada tahun 1819 sampai tahun 1826, pemerintah Belanda melepaskan diri dari pemerintahan Inggris, lalu para bupati diberi kembali kewenangan. Dihidupkanlah kembali Kabupaten Karawang, lalu diangkatlah Raden Suryanata dengan gelar dalam santri, yang kemudian memilih ibu kota kabupaten di Wanayasa. Nama Wanayasa sendiri sekarang berada di wilayah Purwakarta. Artinya, berarti daerah yang sekarang menjadi wilayah Purwakarta, dulunya adalah ibu kota Kabupaten Karawang. Asal mula munculnya nama Purwakarta. Awalnya diusulkan oleh seorang cutak, atau tokoh kepala wilayah di daerah Sindangkasih, yang bernama Purbasari. Kisahnya pada Mei 1830, kepala tokoh Sindangkasih menghadiri perkumpulan di Pendopo, yang saat ini lokasinya menjadi kantor Bupati Purwakarta, pada masa kepemimpinan Dalem Solawat, atau Raden Suryawinata. Pada masa itu, Raden Suryawinata menggelar syukuran berpindahnya kantor pemerintahan Karawang, dari Wanayasa ke Sindangkasih. Di tengah acara itu, kepala tokoh Sindangkasih mengangkat tangan, kemudian mengusulkan, jika wilayah ini, maksudnya Sindangkasih, diberi nama Purwakarta. Pada masa itu, nama Purwakarta belum populer seperti sekarang. Melainkan masyarakat mengenal daerah ini, dengan nama Sindangkasih. Yaitu sebuah perkampungan, yang saat ini pun masih ada, dan lokasinya pun tidak jauh dari pusat kota. Setelah masa itulah nama Purwakarta telah ada dan dikenal. Selanjutnya dimulailah pembangunan sarana dan fasilitas. Seperti pembuatan gedung keresidenan, pendopo, masjid agung, termasuk membuat Solokan Gede, Sawah Lega, dan Situ Kamojing. Pembangunan terus berlanjut, sampai pemerintahan bupati berikutnya. Pada masa setelah kemerdekaan, Kabupaten Karawang, dengan ibu kota Purwakarta, berjalan sampai dengan tahun 1949. Barulah pada tanggal 29 Januari, tahun 1949, Kabupaten Karawang dipecah dua, yakni Karawang bagian timur menjadi Kabupaten Purwakarta, sedangkan Karawang bagian barat menjadi Kabupaten Karawang. Masuknya pengaruh Islam di wilayah yang sekarang menjadi bagian Purwakarta, kemungkinan terjadi sebelum kabupaten itu berdiri. Banyak referensi riwayat sejarah yang mencatat bahwa di Purwakarta, dahulu banyak tokoh penyebar Islam, bahkan bukti peninggalan sejarahnya pun masih ada. Di antaranya tokoh yang bernama Eyang Wali Pandita,
eyang dalam ganda soli, Syekh Baing Yusuf, dan mama ajengan Ahmad Bakri Sempur. Kita mulai dengan nama tokoh yang bernama Eyang Wali Pandita. Di Kampung Tajur, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bojong, terdapat pemakaman yang oleh masyarakat sekitar diyakini merupakan tokoh leluhur mereka. Makam tersebut disebut makamnya Eyang Wali Pandita beserta kerabatnya. Disebutkan, pemakaman itu ditemukan sekitar tahun 1870 Masehi, atau sekitar awal masa penjajahan Belanda. Masyarakat sekitar menilai bahwa tokoh yang bernama Eyang Pandita adalah orang yang berjasa dalam menata kehidupan di lingkungan masyarakat Bojong. Kami belum menemukan literasi mengenai riwayat mengenai asal-usul Eyang Wali Pandita. Namun berdasarkan cerita masyarakat sekitar, bahwa pada masa penjajahan Belanda, saat itu sempat ada buku yang berisi silsilah tentang Eyang Pandita. Namun buku itu dibakar oleh para penjajah. Sejak saat itu, catatan tentang Eyang Pandita musnah. Selanjutnya, Eyang Ganda Soli. Di Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, disebut terdapat makam seorang tokoh penyebar agama Islam, yakni Eyang Dalem Ganda Soli. Eyang Dalem Ganda Soli bernama asli warga Nata. Beliau disebut berasal dari Cirebon, yang merupakan seorang santri pada masa zaman para wali di tanah Jawa. Beliau datang ke wilayah Ganda Soli atas perintah dari ibu kandungnya. Beliau juga sempat singgah di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Sagalaherang Subang. Kemungkinan besar, beliau sezaman dengan Sunan Sagalaherang dan bertemu dengannya. Setelah itu beliau kembali lagi ke Ganda Soli bersama istrinya yang bernama Nyimas Gandasari, di mana beliau kemudian menetap dan diikuti oleh para santrinya, yang kemudian dikenal sebagai Eyang Kuncen, Ki Pati Sasengko, Eyang Jaksa, Eyang Camat, Eyang Penghulu Agung, dan Eyang Jambrong. Belum diketahui secara pasti tahun berapa beliau berada di Ganda Soli. Namun beliau disebut tokoh penyebar agama Islam di wilayah tersebut. Adapun makam beliau beserta istri dan para santrinya terletak pada sebuah kompleks pemakaman yang sekarang disebut Kampung Lembur Kolot, Desa Mekarasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Lalu Syekh Muhammad Yusuf, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Baing Yusuf. Beliau adalah seorang ulama dan salah satu penyebar siar Islam di Purwakarta. Syekh Baing Yusuf merupakan seorang keturunan Keraton Pajajaran. Beliau juga merupakan putra dari Raden Arya Jayanegara yang kala itu menjabat sebagai Bupati Bogor pada abad ke-17. Syekh Baing Yusuf adalah tokoh ulama kelahiran Bogor dan merupakan guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Diperkirakan beliau datang ke Purwakarta pada tahun 1820. Kemudian mendirikan masjid pada tahun 1826. Beliau meninggal dan dimakamkan tidak jauh dari masjid yang beliau dirikan. Sahabat Muslim, mengenai biografi dan perjalanan beliau, lebih lengkapnya, kalian bisa tonton di konten kami sebelumnya. Selanjutnya, Syekh Tubagus Ahmad Bakri, atau dikenal dengan sebutan Mama Ajengan Sempur. Beliau lahir di Citeko, Pleret, Purwakarta, pada tahun 1259 Hijriah, atau pada tahun 1839 Masehi. Beliau adalah ulama masyhur dan merupakan salah satu keturunan dari Sultan Hasanuddin Banten. Kami juga sudah pernah membahas mengenai biografi dan perjalanan riwayat beliau. Lebih lengkapnya, kalian bisa tonton dari konten sebelumnya.